Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Dimas Sakseno. Saya berasal dari kelas A5 Informatika, NIM 2202020156. Di sini, saya akan membawakan materi pertemuan ke-6, yaitu tentang Text Classification dengan Support Vector Machine atau SVM. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan apa itu SVM. SVM adalah satu algoritma supervised learning yang digunakan untuk klasifikasi dan regresi. Tujuan SVM adalah mencari hyperplane yang memisahkan dua kelas secara optimal. Dalam klasifikasi teks, fitur teks diubah menjadi vektor numerik atau menggunakan BOW atau TF-IDF yang akan digunakan sebagai input untuk SVM. Lalu di sini kita masuk ke dalam codingannya atau rumus masalahnya. Di sini yang pertama import library yang dibutuhkan. Yang pertama di sini ada import pandas asvd. Yang pandas yang dimaksud di sini adalah digunakan untuk memproses data dalam bentuk data frame. Kedua di sini ada train test split. Train test split adalah memisahkan data menjadi set pelatihan atau training set dan set pengujian atau test set. Kemudian di sini ada TF-IDF Vectorizer adalah mengubah teks menjadi fitur numerik dengan teknik TF-IDF atau Term Frequency Inverse Document Frequency. Lalu yang keempat di sini ada SPC. SPC yang dimaksud di sini adalah algoritma support vector classifier dari kern SVM untuk klasifikasi. Lalu yang kelima di sini adalah akurasi, score, kemudian confusion metric, classification report. Yang dimaksud di sini adalah metode untuk mengevaluasi performa model. Lalu kita masuk yang kedua, membuat dataset. Yang dimaksud data di sini adalah dataset contoh berupa ulasan film dalam bahasa Indonesia. Di setiap ulasan dia beri label positif atau negatif. Di sini untuk label positif dan negatifnya. Kemudian ada PD data frame. PD data frame adalah mengkonversi data ke format data frame agar mudah diproses dalam pandas. Kemudian di sini split data menjadi data latih dan uji. Yang pertama di sini adalah train test split. Train test split di sini adalah memisahkan data menjadi 80% data latih dan 20% data uji. Kemudian yang kedua ada test size 0.2. Yang dimaksud di sini adalah mengatur proporsi data menjadi 20%. Kemudian yang ketiga random state 42. Yang dimaksud di sini yang konsisten saat kode dijalankan berulang kali. Kemudian kita masuk ke yang storage text menggunakan TF-IDF. Yang pertama di sini ada TF-IDF Vectorizer. TF-IDF Vectorizer di sini maksudnya menerapkan TF-IDF untuk mengonversi menjadi matriks fitur berbasis frekuensi kata. Kemudian di sini ada fit transform. Nah, di sini fit transform yang dimaksud adalah melakukan pelatihan vektor pada data latih lalu mentransformasikannya menjadi bentuk numerik. Kemudian di sini ada transform atau extest. Yang dimaksud di sini adalah mentransformasikan data uji menjadi bentuk numerik berdasarkan pelatihan pada data latih. Lalu di sini kita masuk yang kelima, inisiasi dan latih model SVM. Yang pertama di sini ada SPC Kernel Linear. Yang dimaksud di sini adalah inisiasi model SVM dengan kernel linear. Kernel linear yang digunakan untuk data dengan dimensi tinggi seperti teks. Kemudian di sini ada SVM fit atau X-train, TF-IDF, Y-train. Yang dimaksud di sini adalah melatih model SVM menggunakan data latih yang telah diubah menjadi vektor TF-IDF. Kemudian kita masuk ke prediksi dengan model SVM. Di sini ada
SPM Predict atau X-Test TF-IDF. Yang dimaksud di sini adalah menghasilkan prediksi berdasarkan data uji. Kemudian di sini yang terakhir ada evaluasi hasil. Yang pertama di sini ada akurasi skor. Akurasi skor di sini adalah menghitung persentase prediksi dengan benar. Kemudian yang kedua di sini ada confusion matrix. Confusion matrix di sini yang dimaksud adalah matriks yang menunjukkan jumlah prediksi benar dan salah untuk setiap kelas. Matriks ini memberikan informasi spesifik mengenai true positif, true negatif, false positif, dan false negatif. Kemudian yang terakhir di sini ada classification report. Classification report di sini adalah menampilkan metrik evaluasi lainnya seperti precision, recall, dan F1 score untuk setiap kelas atau positif dan negatif. Kemudian di sini kita mencoba untuk menjalankan codingannya. Oke, di sini codingan sudah jalan. Oke, di sini ada akurasi 0.65. Kemudian confusion matrix yang dimaksud dengan akurasi 0.65 di sini adalah akurasi persentase dari prediksi yang benar terhadap total data uji. Dalam hal ini akurasi sebesar 65%. Berarti model ini mampu mengklasifikasikan dengan benar sebanyak 65% dari total 20 data uji. Kemudian di sini ada confusion matrix 76 dan 16. 76 di sini untuk kelas negatif di baris pertama. 7 adalah true negatif atau TN adalah jumlah sampel negatif yang diprediksi benar sebagai negatif. Kemudian 6 di sini. 6 di sini adalah false positif atau FV dengan jumlah sampel negatif yang salah diklasifikasikan sebagai positif. Lalu di sini ada 1 dan 6 di baris kedua untuk kelas positif. Buat satu yang pertama adalah fake false negatif atau if n, jumlah sampel positif yang salah diklasifikasikan sebagai negatif, dan 6 di sini adalah positif atau FV adalah jumlah sampel positif yang diprediksi benar sebagai positif. Kemudian di sini ada classification report. Yang pertama ada precision. Di sini precision adalah mengukur prediksi untuk setiap kelas atau persentase prediksi benar dari seluruh prediksi kelas tersebut. Yang pertama ada negatif 0.88. Artinya dari semua sampel yang diprediksi sebagai negatif, 88% benar negatif. Kemudian di sini ada positif 0.50. Artinya dari semua sampel yang diprediksi sebagai positif, hanya 50% yang benar-benar positif. Kemudian di sini ada recall. Recall yang di sini dimaksud adalah mengukur cakupan dari prediksi setiap kelas atau persentase sampel sebenarnya yang berhasil dikenali. Yang pertama di sini ada negatif 0.54. Artinya model hanya mengidentifikasi 54% dari semua sampel negatif dengan benar. Kemudian di sini ada positif 0.80. 86, artinya model mengidentifikasi 86% dari semua sampel positif dengan benar. Kemudian di sini ada F1 score. F1 score di sini yang dimaksud adalah rata-rata harmonis dari precision dan recall yang lebih baik mencerminkan performa jika ada ketidakseimbangan antara keduanya. Di sini ada negatif 0.67 dan di sini ada positif 0.63. Kemudian kita masuk ke makro average dan weight average. Di sini untuk macro average adalah menghitung rata-rata precision recall dan F1 score secara tidak seimbang untuk kedua kelas. Kemudian di sini yang dimaksud dengan macro weight average adalah menghitung rata-rata precision recall dan F1 dengan skor mempertimbangkan setiap kelas. Di sini ada macro precision. Di sini macro average-nya adalah 0,69 dengan recall 0.70 dengan F1 score 0.65. Kemudian di sini ada weighted average.
dengan precision 0.74, kemudian recall 0.65, dan F1 score 0.65. Untuk kesimpulannya, akurasi 65% cukup baik namun masih dapat ditingkatkan. Model ini lebih baik dalam mendeteksi kelas positif atau recall 0.86 dibandingkan negatif, tetapi precision kelas positif lebih rendah atau 0.5.0. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.